Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz Tambal atas waktunya untuk bertanya. Jadi tadi disampaikan oleh Ustadz mengenai predikat manusia dalam melakukan amar ma'ruf dalam perkataan Syekh Utsaimin, yang dimana nomor 2 tadi disampaikan melakukan kebaikan tapi tidak mengajak dan menjauhi kemungkaran dan tidak mencegah. Jadi begini Ustadz, pertanyaan kami, sebagian orang ketika dia tidak mau mengajak saudaranya dan dia kemudian melakukan kebaikan itu sendiri, terkadang ada rasa sok lebih suci dibanding dengan saudara yang lain, sehingga sudah tidak mau mengajak lagi Ustadz. Itu yang pertama. Apakah ini masuk predikat yang kedua ataukah ini nanti menjadi bagian yang lain? Kemudian kembali Ustadz, mengenai hal yang ini juga kami juga pernah merasakan bagaimana ketika berdakwah, ketika mau mengajak tapi orang itu sulit untuk diajak. Lebih-lebih orang yang sudah lebih tua dari kita atau lebih senior hidupnya dibanding dengan kita, sehingga seolah-olah ajakan kami itu menjadi hal yang biasa-biasa saja atau tidak didengarkan. Kemudian sehingga menjadikan hal itu kami sudah tidak mengajak lagi. Kemudian lebih-lebih jika ini dilakukan berdakwah di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat Ustadz, jika kita sudah mengajak, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat itu, apakah kita tetap harus mengajak hal-hal yang kebaikan itu, sehingga nanti apakah tidak mengkhawatirkan jikalau kita menentang apa yang menjadi sudah kebiasaan masyarakat di sekitar itu, sehingga nanti mengkhawatirkan juga dakwah kita tidak diterima di tengah masyarakat. Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar. Jadi yang pertama itu kadang seorang itu tidak mau ngajak karena dia sok suci, ya. Sehingga males kumpul sama orang yang orang yang biasa-biasa saja, ya. Jadi pada Rasulullah SAW itu dengan segala kelompok, golongan, umur itu mengakrabkan diri, ya. Jadi Rasulullah SAW itu suka duduk-duduk, artinya setiap ada ini beliau nimbrung, ngajak ngobrol, sehingga semua kalangan itu dekat dengan Rasulullah. Bahkan ada yang tadi kalangannya bekas orang pemabuk, bahkan masih mabuk itu, ya, Nuaiman dan yang lainnya itu ya menjadi cinta kepada Rasulullah SAW tadi, karena Rasulullah itu tidak nyungkani, karena tidak sok suci, karena beliau biasa tadi, ya, ikut nongkrong, kemudian beliau nasihati, ya. Sehingga tadi, ya, sehingga para sahabat ini suka dengan Rasulullah SAW. Semua kalangan, anak kecil juga ini akrab dengan Rasulullah, kalangan ibu-ibu juga akrab dengan Rasulullah, datang tanya begini, ya. Kenapa? Karena beliau tidak nyungkani, karena beliau tidak tadi menjaga diri, menjaga jarak, ya. Ya, jadi kunna julusan, kami ketika duduk-duduk bersama Rasulullah ini, itu kan menunjukkan beliau ini biasa berbaur, ya. Jadi tiap orang memang akan agak beda, tapi contoh terbaik itu Rasulullah, ya. Jadi jangan merasa sok suci sehingga kemudian tidak menggarap dakwah kaum-kaum yang bawahan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah tadi itu, ya, ke semua kalangan beliau bisa dekat, ya. Jadi kemudian yang kedua itu, ya, bagaimana kita
mencegah kemungkaran, padahal itu sudah menjadi kebiasaan dan yang lainnya. Ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya. Kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa ingkarul mungkar itu sesuatu yang berat dan perlu berbagai macam cara. Jadi ditempuh cara yang terbaik agar bisa diterima. Kalau generasi ini mungkin ini nggak bisa tembus, semoga generasi berikutnya. Artinya pikirannya itu tadi caranya bagaimana ya. Yang tua nggak mau ngaji, ya anaknya diajak ngaji. Buat TPA, buat ini program macam-macam. Makanya itu namanya ingkarul mungkar bi amar ma'ruf ya. Mengingkari kemungkaran dengan cara amar ma'ruf ya. Tidak mesti kemudian bawa pentungan kan gitu ya. Jadi makanya ini harus dipikirkan bersama. Kalau sampean pikirkan sendiri yo pusing. Tapi kalau dipikirkan bareng, siapa yang lebih tepat untuk nembus ini? Oh ternyata harus ini Pak RT, ini harus Pak ini, harus Pak ini ya, gimana cara lobbynya, bagaimana cara ini, dengan berbagai macam cara. Yang terpenting yang kita pikirkan adalah yang kita mampu tadi, keluarga kita itu yang kita profesional, istri kita, anak kita ya. Jadi dengan memberi, kenapa kok istri dan anak itu mudah? Karena kita biasa memberi dia, kita kasih makan, kita kasih ini ya. Itu sehingga kita mudah untuk ngajak nyuruh ya. Selama dia tidak rusak, ya insya Allah fitrahnya nurut. Makanya tadi memberi itu salah satu cara, ngasih hadiah, ngasih ini, itu salah satu cara dari amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Kayak mungkin kalau mungkin uang 50.000 atau 10.000 itu kurang berarti, tapi kalau dikumpulkan banyak orang, 100 orang, itu kan jadi sesuatu yang hebat. Seperti Joko Karyani itu kan seperti itu toh ya. Jadi karena pinternya pengelolanya memberikan semangat kepada, ngajak kepada jamaah sehingga terkumpul, bisa ngasih pekerjaan, bisa macam-macam. Itu jadi kekuatan luar biasa. Itulah bagian dari amar ma'ruf itu. Amar ma'ruf untuk nahi mungkar ya. Nahi mungkar dengan cara amar ma'ruf tadi itu. Jadi perlu dipikirkan bareng-bareng. Jangan dipikirkan sendiri. Kalau dipikirkan sendiri, orangnya sendiri jadi frustasi. Ketika ada satu benturan sudah males, ya, sehingga nggak berlanjut lagi. Tapi kalau dipikirkan bareng-bareng, gimana cara yang terbaik, bagaimana ini bisa berubah, bagaimana ini, ya butuh waktu panjang mungkin ya. Tapi kan hasil daripada kemudian sekali, kemudian setelah itu nggak ada lagi. Ya. Jadi perlu nafas yang panjang dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga itu menjadi yang terpenting kan itu menjadi hujah kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu nomor 2. Yang pertama itu adalah hujah kita. Saya sudah ikut rembuk ya Allah, memikirkan. Saya sudah nyumbang ikut ini. Saya juga itu sebagai alasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala.